Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiatu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Hai semuanya, perkenalkan, aku Gina dari kelompok 6. Di sini kita akan menjelaskan tentang 10 manager role atau peran-peran manajer. Yuk langsung aja Bunga. Thank you Gina. Hai semuanya, aku Bunga dari kelompok 6. Kalian tahu gak sih, kalau ternyata 10 roles of manager atau peran-peran manajer ini terbagi menjadi 3 kategori. Ini semua dibuat oleh Henry Mintzberg yang merupakan seorang pakar manajemen. Kategori pertama adalah interpersonal role yang isinya terdapat figurehead, leader, dan liaison. Kategori kedua ada informational roles yang isinya terdapat monitor, disseminator, dan spokesperson. Nah, untuk kategori terakhir terdapat decisional roles yang isinya entrepreneur, disturbance handler, research allocator, and negotiator. Nah, untuk lebih jelasnya lagi akan dijelaskan oleh teman-teman yang lainnya dari kelompok 6. Silakan teman-teman. Thank you Bunga. Hai semuanya, aku Feren dari kelompok 6. Struktur persona role atau peran jembatan antar pribadi. Yang pertama ada figurehead. Mereka juga diharapkan bisa menjadi sumber inspirasi karena orang lain memandang kita sebagai pemilik otoritas. Salah satu contohnya, manajer biasanya akan melakukan hal-hal seremonial seperti menghadiri acara pemotongan pita peresmian. Yang kedua, ada leader. Di sini kamu bisa mengelola kinerja dan tanggung jawab semua orang di dalam grup. Contohnya, menyeleksi dan melatih karyawannya serta mengelola kinerja dan memotivasi karyawannya. Yang ketiga, ada liaison. Kamu harus mampu membangun jaringan secara efektif atas nama organisasi. Contohnya, berpartisipasi dalam pertemuan dengan perwakilan. Hai, kalau aku Olive dari kelompok 6. Information transfer role atau peran penyambung informasi. Yang pertama, monitor. Peran ini kamu secara teratur mencari informasi yang terkait dengan organisasi kamu dan industri mencari perubahan yang relevan di lingkungan. Contohnya memantau tim yang dipimpinnya, baik dari segi produktivitas, kinerja, maupun kenyamanan kerja anggota timnya. Yang kedua, disseminator. Di sini kamu mengomunikasikan informasi yang berpotensi berguna kepada kolega dan tim kamu. Contohnya peran penyebar informasi seperti menyampaikan memo, email, atau laporan kepada bawahannya. Yang terakhir, spokesperson. Manajer juru bicara mewakili dan berbicara untuk organisasi mereka dalam peran ini. Contohnya sebagai manajer memberi sambutan pada pemotongan pita. Hai, aku Nanda dari kelompok 6. Decision making role atau peran pengambil keputusan. Yang pertama, entrepreneur. Sebagai manajer, kamu membuat dan mengontrol perubahan dalam organisasi. Contohnya, manajer harus merencanakan masa depan dan proyek untuk perusahaan. Yang kedua, disturbance handler. Ketika sebuah organisasi atau tim mengalami hambatan yang tidak terduga, manajerlah yang harus bertanggung jawab. Contohnya, salah satu karyawan mengalami kesalahan dalam bekerja dan fatal manajer yang harus membantu bersama timnya. Yang ketiga, resource allocator. Ini melibatkan pengalokasian dana serta penandatanganan staf dan sumber daya organisasi lain. Contohnya, kepala divisi berperan mengatur. Yang keempat, negosiator. Kamu membuat kebutuhan untuk mengambil bagian dalam dan mengarahkan negosiasi penting dalam departemen tim atau organisasi kamu. Contohnya melakukan negosiasi dengan pihak luar untuk memperjuangkan kepentingan bisnis perusahaan. Nah, itu dia penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So 들어와 내가 꿈에 들어와